Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saya boleh menceritakan pengalaman saya. Kalau saya ada di Balak Keselamatan sudah hampir 51 tahun ya sampai hari ini. Karena tahun 70 kalau tidak salah bulan Januari saya mulai pindah ke Balak Keselamatan dari Gereja Bali. Pada waktu itu ada dua osir datang ke rumah saya, yaitu Brihadi Ruta Julu dan juga Kapten yang mengatakan bahwa saya diterima sebagai calon kandidat lalu dipraktekkan di Panti Asuhan Putra di Bandung. Tidak berapa lama kami berangkat sekeluarga ke sana. Hanya sebentar kami di situ, mulai Januari, Agustus pertengahan kami sudah ke Pusdiklat. Sebenarnya saya tidak mengerti banyak tentang Balak Keselamatan karena dalam perjalanan saya dari Bali kami mendapat surat harus singgah ke Korops Banyuwangi. Nah, dari Korops Banyuwangi saya langsung ditabis jadi prajurit tanpa mengenal Balak Keselamatan sebenarnya. Saya ditabis jadi prajurit sorenya, lalu naik kereta api, besok pagi saya sampai di Bandung. Sudah menjalani praktek sebagai calon kandidat ya. Terus bulan Agustus sudah masuk Pusdiklat. Selama saya di Bandung sebenarnya saya tidak begitu banyak mengikuti ibadah-ibadah, baik PKW atau kebaktian kesucian dan kebaktian tebusan, terbatas karena saya kebanyakanlah tugas di rumah gitu ya. Suami saya iya. Tapi pada waktu saya di Pusdiklat, saya juga tidak full 2 tahun di Pusdiklat karena tahun pertama iya oke. Lalu tahun kedua mungkin hanya 3 bulan kali. Sesudah itu saya ditugaskan di Korops 3 Bandung bersama suami pegang Korops. Dan kemudian 2 bulan waktu pengutusan baru saya pergi ke Pusdiklat lagi untuk belajar ya. Nah, pengutusan saya pertama saya pergi diutus ke Medan, di Gelugur di Panti Asuhan Putra selama 1 tahun. Kemudian saya dipindahkan ke Panti Asuhan Putri hampir 1,5 tahun kali tak salah. Sesudah itu saya dipindahkan lagi ke Bandung di KPT. 1 tahun di KPT saya dipindahkan ke Ambon. Nah, di Ambon lumayan, mungkin kira-kira ada 7 tahun kami di situ. Sesudah itu kami dipindahkan ke Denpasar. Waktu saya sampai di Denpasar, saya lihat keadaan Korops, keadaan panti, ya kurang begitu baik lah ya. Bangunannya sudah rusak. Mulailah kami berpikir bagaimana caranya karena kami malu. Kami dipindahkan ke Bali, kami bekas melayani di gereja Bali yang mereka punya gereja bagus-bagus, lalu kami dapat gereja sudah jemaatnya dari luar hanya 5 orang. Selain dari anak panti tidak ada lain lagi ya. Tapi kami berusaha dan berusaha sehingga kami bisa memulai pelayanan dan menambah jiwa-jiwa di tempat itu. Lalu kami berpikir bagaimana caranya membangun rumah ini, gereja ini ya, rumah panti dan juga gereja. Karena saya pikir sedikit sulit cari dana waktu di Bali. Tapi bersyukurlah suami saya pada waktu itu dia pergi ke ICO, dia langsung bertemu dengan jenderal kalau tidak salah, sampai teman-temannya bilang sampai di rumah kamu pasti dipecat. Karena tidak ada delegasi yang bisa berani ketemu dengan jenderal. Tapi dia memberanikan diri karena di Bali kan banyak gempa. Waktu kami di sana sedikit-sedikit gempa kami takut itu bangunan roboh. Dan akhirnya jenderal katakan, kamu pulang, saya akan carikan kamu dana. Bersyukurlah suami saya masih di London, dia beritakan saya di rumah, kamu boleh cari pemborong karena saya sudah dijanjikan uang sama jenderal. Dia belum pulang, uang itu sudah dikirim ke KPT. Waktu pembangunan itu lucu ya, suami saya masih di London. Dia bilang saya disuruh lihat bangunan yang mana yang bagus, siapa pemborongnya. Dapatlah saya pemborong yang sangat baik. Yang masih sebenarnya adik saya punya ipar ya, tapi dia pemborong sangat baik dan murah. Saya pakai dia, namanya Bapak Nyoman Pinio ya, pemborongnya. Dia sangat-sangat baik orangnya dan tidak mau korupsi 1 sen pun.
karena sisa dari uang itu dia juga kembalikan ke kantor pusat ya. Lalu pada waktu kami meminta izin, saya ingat waktu itu adalah Gubernur Ido Bagus Sumantro, dan dia katakan, kalau kamu mau membangun gereja dan panti asuhan dengan style Bali, kami akan keluarkan izin. Tetapi kalau kamu tidak mau style Bali seperti orang Bali di sini, mungkin tidak akan keluar izin. Nah, lalu saya telepon lagi suami saya ke London, dibilang, oh mau saja, apa saja diperintahkan oleh pemerintah daerah kita harus lakukan. Dan saya sama Pak Made waktu itu, Pak Made Patra, ikut ngurus izin-izin itu, dan akhirnya keluarlah izin dengan bangunan style Bali. Jadi pada waktu mereka mau membongkar ini lagi, saya katakan minta maaf jangan sampai dibongkar di depan, karena itu sudah perintah dari pemerintah daerah, harus ada style Bali ya, harus ada Bali kukul. Lalu waktu itu saya bilang, kami di gereja tuh mungkin kalau tidak pakai kukul boleh nggak pakai lonceng, terserah, yang penting ada Bali kukulnya. Jadi jadilah bangunan itu yang diresmikan oleh, kalau tidak salah, Komandan Teritorial Australia. Dia belum jenderal, apa dia pangkatnya, Komandan Teritorial ya, Jenderal Epaboros, Kolonel Epaboros ya, waktu itu yang datang untuk meresmikan gedung itu tahun 1985 kalau tidak salah, tanggal 16 Agustus kalau nggak salah ya, tahun itu ya. Begitulah jadinya. Jadi kami bersyukur sampai bisa membangun rumah itu, dan kami bisa membangun dengan, ya waktu itu sih sangat murah sekali, kalau sekarang mungkin miliaran ya, tapi sudah menjadi satu bangunan yang bagus menurut kami waktu itu ya, tidak tahu sekarang. Ya, di samping kita bisa membangun fisik gereja atau panti, yang terutama saya sangat bersyukur karena ada penambahan jiwa-jiwa, karena di Bali kan sangat sulit cari jiwa, tapi masih ada jiwa-jiwa baru yang dapat kami menangkan untuk Tuhan. Itu yang kami bersyukur. Kami senang juga waktu itu tampung anak-anak muda yang dari Jawa, yang kuliah di Bali. Saya bilang sama suami, kita tampung mereka menjadi anak-anak kita, menjadi orang Bala. Memang bersyukur sampai bangunan itu jadi, semua anak-anak yang ada dari Jember, dari Banyuwangi, ada dari Surabaya, bisa ikut melibatkan diri di korps itu. Kami sangat bersyukur sekali karena semua itu kebaikan dan kemurahan Tuhan semata-mata. Dan mulai kami dapatkan jiwa-jiwa yang punya potensi, yang memiliki, yang berani berkorban gitulah. Cari dana untuk anak-anak dan juga cari dana untuk mengisi bangunan-bangunan itu. Itu yang saya sangat bersyukur. Selama kurang lebih ya 9 tahun lebih lah kami di sana. Jadilah rumah itu, dan juga ada jiwa-jiwa baru yang kami boleh menangkan untuk Tuhan. Tidak banyak sebenarnya kami berbuat di tempat itu, tapi ya kami bersyukur, kami orang daerah Bali sendiri. Kalau kami melayani di daerah sendiri, ada jiwa yang dapat kami menangkan, itu sangat berbahagia sekali. Ya saya rasa generasi-generasi sekarang juga harus berusaha demikian ya. Anak-anak muda terutama, kalau seandainya ada teman-teman yang sudah lama tidak ada, datanglah kunjungi mereka, cari mereka, jangan disisihkan. Karena pengalaman-pengalaman yang saya alami ada juga seperti itu ya, sehingga anak-anak itu hilang gitu. Jangan sampai mereka hilang, tapi berusahalah sebaik mungkin untuk memenangkan jiwa. Bagaimana caranya? Karena itu tugas kita semua, orang dewasa, anak kecil, baik anak-anak yang ada di dalam juga anak panti. Jangan merasa, wah saya anak panti saya nggak bisa. Semua bisa, karena Tuhan memberi kita kesempatan di sekolah, di tengah-tengah pergaulan, di mana saja kita ada, di situ Tuhan mau memakai kita secara luar biasa ya. Saya tidak bisa bercerita banyak tentang pengalaman saya, karena itu yang saya rasakan selama di Bali. Saya sungguh berterima kasih kepada Tuhan
Tuhan cukupi semua kebutuhan anak-anak selama di sana. Dan ada juga anak-anak yang sungguh-sungguh berhasil walaupun mereka disebutkan anak panti asuhan, tapi mereka adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Ya, saya secara pribadi mengucapkan selamat hari ulang tahun Balak Selamatan yang ke-127. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.